Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Jika kita kalimatkan dengan kalimat lain yang maksudnya tidak berubah, begini saudaraku, capailah tingkat setinggi-tingginya, berjuanglah untuk sampai puncak. Itu saudaraku. Untuk bangsa Israel, mereka harus maksimal mencintai Allah dengan instrumen. Harus maksimal dengan instrumen yang ada, yaitu dengan alat yang ada, yaitu hukum. Dan hukumnya adalah hukum Taurat. Mereka mencintai Allah berdasarkan hukum. Tetapi kita, saudaraku, hari ini kita manusia yang hidup di dalam perjanjian baru. Kita mengasihi Tuhan Allah dengan standar, yaitu pikiran dan perasaan Allah. Allah harus bisa merasa bahwa hati kita dipersembahkan kepadanya. Tidak boleh dikorting atau didiskon oleh apapun dan siapapun. Amin, saudaraku. Untuk itu secara hukum moral, kita harus benar dulu. Kita harus bergumul untuk itu, saudaraku. Dan saya cuma mau mengingatkan bahwa Roh Kudus pasti menolong. Bagi orang-orang di luar umat pilihan, mereka juga bisa mencapainya, walaupun tidak sempurna. Kalau bagi bangsa Israel ada gagalnya juga, namun ada darah domba yang ditumpahkan untuk solusi kegagalan itu. Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan bangsa Israel agar siap menerima taburan kebenaran, supaya bisa dibawa kepada standar hidup umat perjanjian baru, supaya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi dan kekuatannya secara batiniah. Karena standarnya bukan lagi hukum, melainkan secara hukum moral sudah harus lulus, saudaraku. Kalau secara hukum moral belum lulus, maka tidak bisa. Maka Yohanes Pembaptis diutus oleh Bapa untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lihat bagaimana Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, supaya mereka hidup dengan menghasilkan buah pertobatan. Artinya mereka melakukan hukum sesuai dengan jiwanya, sehingga menghasilkan buah pertobatan, saudaraku. Bukan hanya melakukan hukum sesuai dengan bunyinya, lalu tidak terbukti berbuat kesalahan. Maka kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, Yohanes Pembaptis berkata, ular beludak. Padahal mereka pengajar hukum, tetapi justru menyimpangkannya, saudaraku. Puncak masing-masing orang tentu berbeda, karena porsi masing-masing orang juga berbeda. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit, saudaraku. Kita harus berusaha sampai puncak, dan hanya Allah yang bisa menilainya, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Tuhan sudah sampai feel belum, merasakan belum cinta kita kepada Dia? Kalau sudah sampai di level segenap, Tuhan baru bisa merasakan, saudaraku. Ini penting, lebih dari apapun. Sebab ketika kita nanti berjumpa dengan Tuhan, lalu semua rahasia dibuka, pembukuan hidup masing-masing orang, neraca masing-masing orang dibuka, akan terlihat seberapa orang itu telah mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, saudaraku. Kata mempersembahkan kalau digunakan dengan kata yang lebih tepat ini begini, saudaraku, mengembalikan. Karena ketika kita ditebus, kita bukan milik kita sendiri. Betul kan, saudaraku? Tapi kita milik Tuhan. Maka kebaikan moral harus dicapai dulu. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih tidak jujur dalam keuangan, dalam keluarga, kepada pasangan hidup, masih bengis kepada orang lain,
tega lihat orang menderita. Itu kalau gimana ya, kalau mau ikut perlombaan sudah di-dis dulu deh, udah nggak boleh ikut. Karena secara moral umum gagal. Maka pengikut Kristus yang mau mencapai puncak mencintai Tuhan, standar utamanya adalah moral umummu baik dulu. Ini aja perlu pergumulan loh saudaraku untuk moral umum baik. Kenapa? Karena kita masih berdaging. Kita masih hidup dalam daging. Dan kita masih punya potensi besar melanggar hukum. Emosian, temperamenan. Wah, kita itu berpotensi banget melanggar hukum saudaraku. Belum lagi sombong. Suka melanggar aturan. Berontak. Tidak mau tunduk. Semena-mena. Sok tahu, sok rohani. Wah, itu banyak saudaraku. Itu failure yang ada di dalam kehidupan manusia. Dia jaga harga dirinya, punya martabat yang tinggi. Wah, suka bohong, tipu sana, tipu sini. Aduh, saudaraku. Pokoknya yang penting orang lain lihat aku hebat, supaya punya prestis, punya nama baik. Wah, dia bisa nggak jujur, dia bisa curi, dia bisa ini dan itu. Maka saya cuma mau katakan menjadi benar secara moral umum aja nggak mudah sebetulnya. Tetapi nanti akan ada proses saudaraku. Yang kalau kita serius mau digarap ya. Kita juga pay attention, hati-hati dengan hidup kita. Maka kita berproses kok dan bisa kok saudaraku. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudaraku. Jadi sementara kita berjuang untuk mencapai puncak, kedagingan kita mulai diluruhkan, digugurkan saudaraku. Betul. Jadi mari kita memiliki tekad untuk mencapai puncak setinggi-tingginya. Artinya kita mau menjadi suci sesuci-sucinya. Kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, sebersih-bersihnya. Dan tidak lagi terikat dengan dunia, saudaraku. Hukum-hukum moral umum itu masih membuka peluang untuk menjadi orang duniawi. Hukum moral umum tidak mampu membawa seseorang pada hati Allah di tingkat puncak. Gak mampu, saudaraku. Maka kalau kita melihat tokoh-tokoh PL banyak cacatnya. Tetapi Tuhan mengakui mereka itu sebagai sahabat dan kekasih-kekasihnya. Karena Allah tahu mereka tidak akan sanggup mencapai puncak. Jadi kalau kita melihat Abraham punya istri lagi bahkan gundik-gundik. Jangan kita berkata, wah bapak orang percaya aja gundiknya banyak. Apa salahnya kalau hari ini aku punya gundik banyak? Jangan saudaraku. Kita menjadikan Abraham bapak orang percaya itu di satu aspek, yaitu imannya. Daud adalah seorang yang memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi mengapa Daud yang disebut a man after God's own heart, seseorang yang ada di hati Tuhan, punya banyak istri juga loh saudaraku. Coba lihat, perilakunya tidak semua sempurna. Tetapi dia bisa disebut sebagai seorang yang ada di hati Tuhan. A man after God's own heart. Itu Daud. Maka hal yang bisa kita pelajari dari Daud itu adalah kasihnya kepada Allah. Kalau kita lihat dari Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, kita lihat dari integritas dan setianya kepada Allah. Tetapi puncak dari kebenaran atau pusat dari kebenaran, epicentrum kita itu hanya Yesus standarnya. Maka setelah Yesus datang ke bumi ini, maka standar kita adalah Yesus itu sendiri. Maka benar ketika Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya apa? Kalau standar hidup kita tidak seperti dia hidup. Cinta kita kepada Bapa tidak seperti cintanya kepada Bapa. Semangatnya, perjuangannya, berani barter, berani menyerah, memberikan haknya, mematikan kesenangannya untuk kepentingan Bapanya. Kalau kita tidak sama seperti Yesus, hancur hidupmu dan hidupku saudaraku. Dan kita tidak akan pernah sampai kepada puncak. Selamat berjuang saudaraku. Semoga renungan ini mencerahkan pikiran kita. Berjuang, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.